bercerita, tentunya kalian dapat menyampaikan dengan artikulasi yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat Kota Semarang. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini Ibu Guru akan menemani pembelajaran dengan melanjutkan yang kemarin. Kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 1 dan pembelajaran 1. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. 2. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. 3. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. 5. Dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. 6. Dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. 7. Dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Untuk bercerita, tentunya kalian dapat menyampaikan dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, dan intonasi yang tepat. Tentunya dengan percaya diri. Coba sekarang kita simak cerita tentang asal mula Telaga Warna berikut ini. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman sendiri-sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Sehingga, ciri-ciri dari cerita fiksi adalah 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Anak-anak yang hebat, coba kalian mengamati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, ada ayunan, perosotan, dan tangga setengah lingkaran. Ketika kita bermain ayunan, kita akan melakukan kegiatan menarik dan mendorong. Kegiatan itulah yang telah memberikan gaya pada ayunan. Jadi, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Selain itu, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Anak-anak yang hebat, ketika ibu guru mendorong ayunan, maka ayunan akan bergerak ke depan dan menjauhi ibu guru.
Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan di rumah ya. Sekarang, coba kita menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? 2. Kemana arah meja saat didorong? 3. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? 4. Kemana arah meja saat ditarik? Anak-anak, kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita simak jawaban berikutnya nih. 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak. Kemana arah meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak ke arah depan. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorong mendorong meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak. Kemana arah meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat pendorong menarik meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Baiklah anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah demikianlah pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.